Udah siap operasi ya, dadah ya. Dadah. Halo, ini aku habis operasi. Tuh lihat, aku mukanya sih kayak nggak ada masalah sih, nggak ada sakit gimana banget gitu. Untuk di dada agak kayak ketekan gitu aja, terus agak sakitnya mild banget, kayak mungkin dari 1 sampai 10, mungkin 3 atau 4 gitu sih. Aku lagi jalan-jalan, ini mau bosan soalnya di kamar, dan aku udah sehat, kayak udah nggak lemas, udah nggak capek gitu. Jadi kayak cuma muter-muter doang sambil jalan, katanya soalnya kalau habis operasi itu bagus buat jalan biar peredaran darah tuh kayak makin lancar gitu. Hai guys, jadi ini aku udah balik ke hotel. Terus seperti kamu lihat, ini masih kayak dipakein apa sih, korset semacam kayak gitu, kayak beranya gitu. Terus juga ada perbannya, bukan perban sih, kayak disumpelin kapas gitu. Nah terus ini muka aku tadinya sama sekali nggak bengkak, terus sekarang kayak berkala udah mulai kelihatan dia bengkak banget gitu. Tuh, wow. Tadinya nggak sama sekali bengkak, kayak biasa aja gitu, sekarang udah mulai bengkak. Tuh lihat, wow. Sakitnya kalau aku bilang mungkin dari 1 sampai 10 berapa ya? Kayak 6 sih, enggak 6 sih, kayak I don't know. Sakitnya nggak terlalu, cuman nggak nyamannya aja, jadi kayak dibebet gitu. Terus habis gitu kayak aku susah nutup mata, bukan susah, kayak masih, lihat ya, aku nutup mata tuh kayak masih rada susah gitu. Jadi kayak ininya nih di sini tuh kayak menarik gitu. Terus habis gitu apalagi ya? Di sini sih, di sini berasa agak cekit-cekit gitu. Yap, begitu pokoknya. Ini masuk mata juga nggak apa-apa, obatnya nggak sakit. Mana? Buka mata terus lihat ke atas, bola matanya aja, lihat ke atas. 눈 안에 든 것도 멍이고 빠지는 데는 시간이 걸려. Yang bola matanya itu yang merah-merah itu dia biru, dia lebam. Nah itu kalau warnanya kayak gini sih, kalau secara alami dia akan turun sekitar 1 bulan. 눈에 이상은 전혀 없는 거니까. Tapi ini nggak ada pengaruh sama sekali sama fungsi bola mata atau gimana. Tutup mata. 정말 되게 오랜만에 듣는다. Tutup mata, buka mata. It's okay to use the pads because we didn't have any like swelling or bruising during the surgery and immediately after, but it's like swollen a little bit because I think because of the ice pack maybe, but it's okay. Swelling's gonna go away. So okay, can you stare to the ceiling, please? Okay. Look at me. Okay, you don't need to worry about the bruising and the swelling. It's gonna go away, so don't worry. 혹시 오늘 그 머리 감겼? 하실 거예요. So we're gonna like wash your hair. And, Oke, so ini udah hari ke-3, pas banget. Ini udah jam berapa nih? Udah jam 4, jam 5 pagi gitu. Bengkaknya masih parah, terus mata aku tuh merah banget gitu. Tapi jujur kemarin itu aku lumayan concern, tapi ternyata prosesnya memang swellingnya tuh harus naik banget dulu sampai beberapa hari, katanya 3 sampai 4 hari gitu naik. Terus habis gitu nanti setelah itu baru turun lagi. Nah ini udah hari ke-3, mudah-mudahan besok udah mulai lebih turun. Aku tuh agak concern sih karena kayak mata aku tuh jadi kayak tuh lihat merah banget gitu. Itu aja sih yang aku concern. Kalau masalah sini aku kayaknya udah tahu gitu, udah antisipasi gitu. Tapi kalau mata ini aku agak concern. But ya katanya kalau mata ini bisa balik ke normal itu mulai 1 bulanan gitu. Jadi
ya begitulah. Ini kamar lagi berantakan banget karena aku benar-benar super males beberes karena masih terbatas pergerakan aku. Jadi tuh lihat, terus aku harus selalu pakai apa ya, bantal 2 gitu, kalau enggak terlalu flat nggak enak juga, nggak nyaman gitu. Terus kayak mukanya ketarik jadi lebih perih, jadi lebih baik kayak agak naik gitu. Oke, ini kan udah pagi kan, jadi aku pengen makan dulu, makan sedikit gitu, terus langsung minum obat karena udah mulai cekit-cekit gitu, udah berasa mau lumayan sakit. Jadi aku cepet-cepet makan dan habis gini bakal minum obat. Jadi obatnya itu udah termasuk painkiller, jadi lebih apa ya, biar nggak sakit lagi. Jujur aku udah beli burger, udah beli ayam, nasi. Yang kemakan cuma mie karena susah ngunyahnya gitu loh. Karena aku nggak bisa buka mulut gerak-gerak, nggak bisa buka mulut besar-besar. Jadi yang kemakan aja dulu deh. Nanti besok aku pengen beli bubur. Oke, ini hari ke berapa ya? Keempat. Nah, ini aku mau ke rumah sakit lagi buat check up apa ya, payudara ya? Iya. Oke, sekarang aku bakal ganti baju, pakai baju di rumah sakit. Semuanya dilepas kecuali celana. So, ya. 또요 무서워서 예 괜찮은데. udah boleh loh Udah boleh ya? iya Masih ada staplusnya, aku mau beli. 무서워서 다칠까봐 nggak masalah. Ya. Sebelah kanan ini nggak usah diolesin salaknya aja deh, soalnya agak terlalu lembab, jadi berminyak gitu loh, jadi cuma dibersihin aja. Oke, jadi barusan aku ke farmasi dan aku beli beberapa barang ini menyembuhkan atau mempercepat penyembuhan dari bengkak aku. Ini ada 10 pack, yaitu kayak gini. Aku dikasih tahu sama orang dari farmasinya gitu, ibu-ibu baik banget, bener-bener. Padahal dia nggak terlalu bisa bahasa Inggris. Ini bisa diminum kapan aja, jadi sebelum makan, setelah makan, atau pokoknya kapan aja deh, 2 kali sehari. Oke, dia rasanya tuh kayak herbal banget gitu. Kayak apa ya, kayak rasa turmeric tapi bukan, nggak tahu deh, kayak mungkin herbal dari Korea gitu kali ya, aku kurang tahu. Oh, that's better. Karena sepanjang jalan tadi semua orang kayak terkejut ya, walaupun di sini biasa sih sebenarnya, kayak kamu kayak perlu perban gitu, jalan-jalan kayak udah banyak banget, cuman tetap aja kalau misalkan aku nggak pakai penutup sama sekali kayaknya kurang enak gitu loh. Jadi lebih baik kayak gini, dan ini tuh nggak bikin, ini enak banget, nggak bikin napas kayak nggak bikin napas sesek gitu biasa, karena TV-nya nggak bisa, maksudnya aku nggak ngerti, jadi improvisasi. Lupa, nggak bisa buka mulut gede-gede. Enak. Morning, ini udah jam 9 pagi. Sebenarnya aku udah bangun dari jam 6 tadi. Ini hari kelima by the way. Apa ya yang aku rasakan, sakitnya mild sih, udah mulai kayak aku udah mulai terbiasa, udah nggak mulai terlalu ada rasa sakit, kecuali di bagian sini tuh kayak apa ya, bengep gitu, sakit sih enggak tapi bengep gitu. Oh, ada sih sakit di bagian sini nih, di bagian bawah kuping sini, karena kan bengkaknya udah mulai ke bawah kayaknya ya. Jadi si lukanya itu dia kayak udah lukanya itu jadi kebuka gitu loh, jadi lumayan agak perih-perih, cekit-cekit gitu. Dan semalam sebenarnya aku tidur lumayan late gitu, jam berapa ya, jam 2 gitu, jam 2-an gitu, padahal biasanya jam 12 aku udah bisa tidur kalau di sini. Terus apa ya,
By the way, harusnya nih aku udah bisa keramas sendiri. Cuman aku bingung karena kan nggak boleh basahin rambut dan masih belum boleh mandi daerah sini kan. Jadi aku rada bingung keramasnya gimana. Mungkin harus nyalon kali ya. Good morning. Good morning. Ini kita lagi jalan ke klinik. Kita mau apa ya? Mau ngecek lagi. Tutup mata. Pin yang di atas kepala ini kita lepasin ya. Sakit gak? Nggak sakit, nggak sakit. Beneran. Nggak berasa. Mulai ya, 1, 2. Gimana? 1, 2. Lepas. Sakit kan? Mulai lagi. Berubah. 여기 이거 진짜 쥐부리가 좀 지웠으면 좋겠다. 오늘 관리하긴 할 건데. The swelling is much better. Yeah. Are you doing like cold compressions? Pakai kompres dingin nggak? Yeah, warm is better. How about your like necklines? Do you like it? I think it's still swollen. Oh, yeah, a little. I can see a little of neckline here. Oh, yeah. A little bit. I think you'll look really beautiful after the swelling is gone. Okay, everything is really okay. Is it normal? This one? Uh, 왼쪽 눈 꼬리 밑에 약간 울퉁불퉁 no, 하는데 it's okay. No, no. You won't be able to see the scar afterwards. And 그 필러 해야 되죠 이분이? 그거 마지막에 25일 날 와서 하시면 아, 됐어요. okay. Okay, so are you going to Jeju Island? Yeah. Then we'll meet one day before you leave, and then after filler is done. Okay. Thank you. 감사합니다. Tampak depan juga bagus banget, semuanya oke. Udah gitu pas waktu dipegang juga rasanya enak, bagus. Dan si bentuknya ini juga udah bagus. Ini hasilnya bagus banget. Yeay. Nih. 3개월 정도 itu 3 bulan setelahnya baru boleh. Nih, yang supportive bra-nya itu kita pakai minimal sebulan ya. 한 달까지는 보존브라 착용하시고 윗밴드 해주세요. 한 달 동안. Nih, selama 1 bulan pakai terus si supportive bra sama si yang bandnya ini. 그리고 한 달이 지나면 윗밴드는 안 하셔도 돼요. Morning, jadi ini udah hari ke-8 dan untuk stamina sih aku udah oke banget. Jadi dari kemarin aku sebenarnya udah jalan-jalan dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore dan gak masalah. Dan ini sebenarnya aku juga udah mau siap-siap, aku pengen pergi, pengen apa ya, window shopping gitu, karena kan udah beberapa hari aku bener-bener cuma di hotel doang kan, makan juga di hotel. Tapi ini aku pengen mulai makan di luar dan segala macam gitu. Untuk bengkaknya kamu bisa lihat nih, ini masih ada banget, cuman masih kelihatan banget. Aku ngerasa nggak se apa ya, kalau kemarin tuh aku ngerasa banget kayak ada yang ngeganjel gitu di muka, kayak ada yang kayak
gitu. Kalau sekarang kayak cuma di daerah bawah mata aja. Dan untuk brushnya sendiri udah nggak terlalu nyut-nyutan gitu, kayak nyut-nyutannya tuh kayak berkala gitu, kadang-kadang tiba-tiba dia ada sendiri, terus nanti ujung-ujungnya dia kayak hilang sendiri kayak gitu sih. Tapi untuk sakitnya udah mild, udah lebih jauh banget dari hari kedua dan ketiga yang pasti. Besok aku bakal check up lagi ke dokter, check up yang terakhir. Mudah-mudahan kalau bisa aku bisa langsung filler di sana walaupun masih bengkak ya. Tapi kita lihat apakah besok bengkaknya makin turun. Soalnya kalau lagi bengkak di filler kan nggak terlalu kelihatan gitu jatuhnya kan. Dan so wish me luck. So ini dia, aku udah sama Ana thank you so much udah nemenin aku kemana-mana. You're welcome. Ya, ini Ana dari Dog Finder by the way. Jadi kalau kamu pengen operasi, jangan lupa untuk konsultasi dulu ya Ana ya. Konsultasi, pokoknya email apa aja pasti dibalas dan pasti nanti dibantuin cari klinik, terus dari asis pas lagi dioperasi dan segala macem. So, ya itu dia, ini kita hari perpisahan kita aja. Udah balik, mudah-mudahan kita ketemu lagi ya, siapa tahu. So, bye-bye. Dadah. Udah mau pulang. Nggak pulang sih, aku mau pindah hotel. Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. Jadi ini adalah minggu ketiga setelah aku operasi. Sebenarnya maaf banget ini bajunya ya, karena sudah aku jarang pakai baju kayak gini, cuman demi kepentingan ya, karena kan banyak banget dari kalian yang pengen ngelihat hasilnya. Jadi oh by the way, aku masih tetap pakai strap kok. Ini cuman kayak 5 menit aja karena aku juga masih ngeringin branya sendiri. Jadi anyway, aku bakal langsung update aja. Jadi untuk breast aku sendiri so far sih gimana ya, sakit sih enggak, cuman kayak aku harus hati-hati setiap kali aku beraktivitas. Kayak misalkan tiba-tiba aku lupa gitu, aku bawa barang yang berat, itu tuh langsung kayak di bagian dalamnya tuh kayak ada langsung bereaksi gitu loh. Jadi kayak misalkan kamu kesemutan terus kepegang, ngerti gak sih rasanya kayak gitu. Nah kalaupun aku pakai baju pun aku masih harus hati-hati, karena kadang-kadang si surface-nya itu sendiri kalau kena baju tuh lumayan masih sensitif banget. Jadi just keep in mind kalau kamu juga pengen operasi yang sama, just keep in mind kalau kamu akan agak sedikit terbatas aktivitas kamu, kecuali kamu cuman kerja 9 to 5 gitu, itu nggak sama sekali, nggak ada masalah sama sekali. Kecuali kalau kamu pengen olahraga, itu kayaknya belum bisa sampai maksimal 3 bulan gitu. Jadi sampai sekarang pun aku emang gak olahraga lagi. Aku akan tunggu sekitar 1 bulan, maksudnya 1 bulan setelah operasi aku bakal mulai treadmill yang bener-bener ringan aja. Tapi kalau yang olahraga berat banget aku bakal mulai setelah 3 bulan gitu. Nah untuk wajah sendiri seperti yang kamu lihat, ini masih agak bengkak karena si pipi aku nggak tahu kenapa daerah sini tuh masih agak kebas gitu. Jadi kalau aku cuci muka, aku make up, dia masih sensitif banget sampai aku harus hati-hati banget. Dan yang sebenarnya aku nggak sabar, aku pengen facial karena wajahku tuh lagi jerawatan banget. Cuman sekarang aku cuman pakai skincare aja. Jadi kalau facial itu nunggu katanya sih sebulan. Cuman dilihat juga dari kulitnya apakah masih sensitif atau enggak. Karena aku tuh masih sensitif banget. Jadi dari sini nih, dari bawah mata sampai ke pipi sini tuh juga masih sensitif gitu. Nah yang perubahan yang aku lihat sih sampai sekarang kayak double chin aku, kelihatan nggak? Itu lumayan berkurang banget gitu, cuman memang belum yang kayak fully semuanya kelar gitu kayaknya, karena masih downtime-nya masih ada. Terus habis gitu di bagian sini agak bubeng karena memang masih sakit, lumayan masih, bukan sakit sih, kayak masih berasa sensitif gitu kalau daerah sini. Jadi aku tahu banget ini kayaknya masih bengkak gitu. Aku happy banget karena jahitannya sendiri hampir nggak kelihatan banget, hampir nggak kelihatan bener-bener, cuman memang masih sensitif. Kalaupun aku pegang masih berasa masih kayak keras gitu, masih bengkak. Terus habis gitu yang aku seneng banget nih ya, salah satu yang paling aku seneng adalah si kerutannya. Kerutan bawah mata aku kan sebenarnya lumayan parah ya gitu. Jadi pas aku lihat si kulit aku diambil dan ditarik, jatuhnya kulit aku tuh jadi kerutannya tuh hilang gitu. Jadi yang kerutannya tuh kayak naik banget gitu, dan yang bekas kerutan banyak itu ngilang. Jadi kayak
aku seneng banget bawah mata aku sekarang nggak berkerut, kayak oh my god ini bonus banget sih menurut aku gitu. Dan yang untuk si di atas ini yang eyebrow liftnya ini, aku ngerasa banget kalau si kelopak mata aku jatuhnya lebih terbuka gitu, nggak jadi lebih besar banget, nggak, cuman jauh lebih terbuka, dan kesannya aku nggak lebih capek gitu. Biasanya kalau misalkan aku capek, aku kan droppy eyes banget kan, apalagi kalau bangun tidur, kadang kelopak mata aku sama sekali nggak kelihatan, dan ini kelopak mata aku bisa lihat even pas aku bangun tidur gitu. Jadi aku amazed banget. Pokoknya aku ngeliat muka aku tuh literally bisa 3-5 tahun lebih muda ya. Kalau in person aku nggak tahu kalau di kamera kelihatan apa enggak, tapi pas aku ngaca aku kayak oh my god ini sih pas aku 3 atau 5 tahun sebelum ini gitu, kayak aku jatuhnya jadi lebih muda, which is great gitu. Karena walaupun sebenarnya bukan itu ya goal aku, karena kan memang si kulit itu sendiri bukan apa ya, kulitnya itu sendiri bukan diambil karena umur sebenarnya, jadi nggak ada hubungannya sama umur sama sekali, yaitu hubungannya cuman dari keelastisitasan kulit kamu aja gimana gitu. Jadi semakin lama kulit aku kan semakin jatuh gitu ya, jadi ya itu yang bikin kesannya kulit aku lebih lesu, droppy, terus habis gitu kayak capek gitu. Padahal sebenarnya kalau ditarik pun dia jadinya jatuhnya lebih fresh gitu. Dan aku seneng banget di Instagram aku juga banyak banget yang bilang kalau kelihatannya aku lebih fresh gitu. Ya pokoknya gitu deh, aku seneng banget so far, dan aku bakal balik lagi untuk update ke kalian nanti. So I'll see you in my I'll see you next time. Oke, sebelumnya aku bakal ngejelasin dulu, kamu bisa lihat foto before dan afternya. Jadi kamu bisa lihat di barisan atas itu adalah foto before aku, dan size aku waktu itu adalah 34D. Nah setelah kamu lihat ya, yang di bawah itu adalah after, dan aku jadi size 34D. Yang aku pakai adalah baju yang sama supaya kamu bisa lihat perbedaannya tuh jelas gitu. Nah, yang di atas itu aku ambil fotonya 3 sampai 4 minggu lah sebelum operasi. Nah kalau yang bawah itu 3 bulan setelah operasi. Jadi ini adalah the final result. Kamu lihat sendiri kalau bentuk atau shape-nya itu bulat banget, menurut aku benar-benar perfect banget. Dan di aku tuh nggak terlalu besar juga nggak terlalu kecil. Banyak juga yang tanya berat nggak sih? Dan yang aku bisa bilang ini sama sekali nggak ada berat-beratnya sama sekali. Jadi aku nggak ngerasa ini beban atau kayak gimana gitu. Ada juga yang nanya sakit nggak punggung gitu, tapi nggak sama sekali. Bener-bener aku nggak ngerasa ada perbedaan dari sebelum aku operasi sampai sekarang, kecuali dari si bentuknya aja. Di foto next ini kamu bisa lihat itu adalah yang kiri, aku pakai tank top biasa sebenarnya, dan aku aku nggak pakai bra lagi. Di sini akan aku pengen ngasih lihat shape-nya. Aku mau ngasih lihat scar from the surgery. Jadi kamu bisa lihat dia sekitar berapa ya, 2-3 cm gitu nggak sih? Dan katanya sih untuk teman-teman aku yang udah pernah operasi juga disarankan aku pakai gel untuk ngurangin bekas dari scar itu sendiri. Tapi jujur sampai sekarang aku belum sih. Nah ini adalah foto before after setelah aku melakukan facelifting. Di kiri itu adalah foto before surgery aku. Sebenarnya jujur memang gak ada yang salah dengan kulit aku sejujurnya. Maksudnya gak ada yang kayak masalah yang terlalu berarti atau kayak gimana. Dan aku sadar, jadi kalau misalkan kamu merasa seharusnya aku nggak usah operasi segala macem, well this is my decision, so I hope you respect that. Terus habis itu kamu bisa lihat ya di double chin aku itu lumayan tebal. Jadi walaupun aku udah nge-gym, walaupun aku makan aku tuh bener-bener clean sebenarnya, tapi aku selalu ada double chin itu. Dan kamu bisa lihat di bagian pipi aku itu agak kendor ke bawah karena dulu cheekbone aku itu super naik banget, dan sekarang nggak tahu kenapa kayak lebih turun gitu loh. Dan kamu bisa lihat mata aku tuh bawah matanya lumayan berkantung, dan juga kamu bisa lihat di bagian smile line aku itu lumayan lumayan ke dalam gitu loh. Kelihatannya wajah aku tuh super capek gitu. Ya di sini aku ada 5 prosedur. Jadi kalau misalkan kamu agak bingung, please balik lagi ke video aku yang pertama apa aja. Aku udah jelasin di situ dan juga aku kasih animasinya. Jadi kalau misalkan kamu bingung, kamu bisa lihat lagi ke video itu 1 bulan setelah surgery. Kamu bisa lihat di situ wajah aku super bengkak. Tapi kelihatan sih wajah aku tuh lebih define gitu loh, bukannya dikecilin atau bukannya dikurusin, tapi kamu bisa lihat wajah aku lebih define. Kayak misalkan dari even pas lagi bengkak begini aja, double chin aku tuh lumayan hilang. Terus pipi aku
aku lebih naik. Kamu bisa lihat kan, ini kayak aku, by the way ini foto nggak ada yang aku edit sama sekali, jadi this is a real picture, nggak ada yang diedit sama sekali, khususnya shape-nya. Mungkin tone-nya agak-agak beda-beda ya gitu. Juga di bagian smile line aku itu sebenarnya udah ditambah filler sama dokter. Nah terus yang ketiga, kamu bisa lihat itu udah berangsur-angsur si bengkaknya itu membaik, jadi kayak lebih lebih berkurang jauh, dan kamu bisa lihat pipi aku udah mulai lebih natural kelihatannya. 3 months after surgery, ini kayaknya completely healed ya, kecuali kamu bisa lihat di bagian kening aku itu memang masih ada pinnya, masih kelihatan. Tapi kamu bisa lihat di bagian double chin itu udah nggak ada sama sekali. Terus di bagian cheekbone aku juga udah ke define. Ini literally kayak aku beberapa tahun yang lalu pipi aku ya begini gitu. Yang aku tahu tuh dari dulu memang sebenarnya shape wajah aku tuh kayak gini. Terus juga di bagian alis ke atas itu menurut aku nggak terlalu kelihatan perbedaannya, kecuali kamu bisa lihat alis aku sedikit banget lebih naik. So far kamu bisa lihat before surgery, after, dan 3 months after surgery. Menurut aku perbedaannya bukan yang kayak perbedaan gimana, tapi ini benar-benar bikin kulit aku jauh lebih define, jauh lebih tight, youthful gitu. Tapi nggak necessarily merubah bentuk wajah aku. Oke, itu aja sih guys yang aku pengen explain. Kalau misalkan kamu ada pertanyaan, just put the question di komen bawah. Dan juga kalau misalkan kamu pengen tanya-tanya tentang surgery, tentang pricing, aku udah taruh di bawah, kamu bisa email kemana. So, thank you so much for watching. Nanti di video ketiga aku bakal, mungkin aku bakal bisa bikin Q&A dan juga rangkuman dari aku pertama mau operasi sampai yang terakhir. So, thank you so much for watching. I'll see you in my next video. Bye!